Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Arisma Purwatoaini, nomor induk mahasiswa I1E020041. Yang kedua ada Faik Muhammad Arifin, nomor induk mahasiswa I1E020042. Yang ketiga ada Yazid Maulana Ramadhani, nomor induk mahasiswa I1E020043. Yang keempat ada Naufal Fatih Raihan, nomor induk mahasiswa I1E020044. Yang kelima ada Rizky Anugrah Pratama, nomor induk mahasiswa I1E020045. Yang keenam ada Dimas Ramadan, nomor induk mahasiswa I1E020046. Yang ketujuh ada Akfi Zainatut Taba'ah, nomor induk mahasiswa I1E020047. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan pajak. Lanjut saja ke materinya. Di materi yang pertama, kita di sini akan membahas tentang ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan seperti welfare state. Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang tentang penumpukan kekayaan. Selain itu juga, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjurannya memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Krisis ekonomi yang sering terjadi di tengah rai adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah, yaitu instrumen profitnya adalah sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrem. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Berikut adalah ciri khas atau prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasar. Menekankan 4 sifat, antara lain kesatuan atau unity, keseimbangan atau equilibrium, kebebasan atau free will, dan tanggung jawab atau responsibility. Manusia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaannya ada di bumi adalah milik Allah semata. Dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Lantaran tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Esensi dari proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam,
yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat, sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Potensi ekonomi syariah di Indonesia. Organisasi masyarakat di bidang ekonomi syariah yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES menilai pada tahun 2005 ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik daripada tahun ini. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik sekitar 5,5%. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Pertumbuhan perbankan syariah yang diperkirakan akan mencapai pangsa pasarnya antara 5-6%. Industri asuransi syariah Indonesia yang kini memegang posisi keempat dunia akan tumbuh sebesar 20% pada tahun 2015. Materi kedua yaitu tentang zakat. Pengertian dari zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan sebagainya. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan atau membersihkan harta muzaki yang berzakat dan harta mustahik penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Quran Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu kaum membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan hadis riwayat Tirmizi menjelaskan, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jenis dan macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa atau kecil, merdeka ataupun budak. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, zakat mal atau harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Menurut bahasa, kata amal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya. Dan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dapat diambil dimanfaatnya sebagai lazimnya. Contohnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Syarat-syarat wajib zakat. Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, muslim. Tidak wajib bagi non-muslim. Merdeka, memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat balik, dan sehat jiwa.
Artinya bagi anak kecil yang belum balik dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkannya zakat. Adapun syarat nisabnya adalah yang pertama, hendaklah lebih dari kebutuhan-kebutuhan penting seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah. Yang kedua, selama 1 tahun atau tahun hijriah, permulaannya dihitung sejak memiliki nisab dan harus cukup selama 1 tahun penuh. Untuk zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen. Syarat kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama, milik sepenuhnya. Yang kedua, harta dimiliki dan diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan secara halal, seperti usaha, warisan, pemberian negara, atau orang lain, dan cara-cara yang sah. Jika dari cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidak wajib, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Yang ketiga, cukup haul. Yang keempat, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, menanamkan sifat kemuliaan, serta rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Ada binatang ternak. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Peternakan telah berlangsung selama 1 tahun. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah. Mencapai nisab untuk unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Harta perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang dapat dari warisan dan hadiah. Muzaki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Kepemilikan telah melewati masa 1 tahun penuh. Harta perusahaan. Nisab dan kadar zakat perusahaan adalah nisab zakat perusahaan adalah senilai dengan nisab zakat emas. Kadar zakat perusahaan adalah 2,5% tiap tahunnya. Cara menghitung zakat perusahaan yaitu menentukan dan menilai harta atau aset yang wajib dikenai zakat sesuai syariah. Menentukan dan menilai kewajiban yang mengurangi harta atau aset kena zakat. Menghitung nilai zakat dan kadar yang telah ditentukan. Hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan ditanam dan menggunakan bibit bijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Barang tambang dan hasil laut. Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, yang termasuk kategori harta tambang dan hasil laut. Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi. Harta karun hasil laut seperti mutiara, karang, minyak, ikan, dan hewan laut. Emas dan perak. Emas wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan telah menjalani masa 1 tahun. Adapun nisabnya adalah 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Sedangkan perak, nisabnya adalah 200 dirham perak. 1 dirham sama dengan 2,9075 gram perak. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Wajib dan haram menerima zakat. Golongan wajib atau berhak menerima zakat berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 adalah pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah 8 golongan. Mereka adalah fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat, rikab, garim, fisabilillah, ibnu syabil. Golongan haram untuk menerima zakat adalah orang kafir atau ateis, orang kaya dan orang mampu berusaha, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib
atau ahlul bait, orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau musaki. Manfaat atau faedah zakat. Yang pertama itu faedah diniyah atau dari segi agama. Dan berzakat berarti kita telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Yang kedua, faedah ijtimaiyah atau dari segi sosial. Faedah ijtimaiyah atau segi sosial kemasyarakatan, zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fisabilillah. Hikmah dalam zakat. Yang pertama, mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dan akhlak Allah, manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Mengembangkan dan memberkahkan harta. Membayar zakat itu berarti mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang disyukuri dijanjikan oleh Allah akan ditambah. Kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri. Oleh karena itu, harus membagi kekayaan kepada fakir miskin. Zakat mendidik orang jadi dermawan atau pemurah. Manusia biasanya bersifat kikir, padahal kikir itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat menghindarkan kita dari sifat kikir. Wakaf. Wakaf secara bahasa atau lugawi adalah menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar lantaran manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya kekal. Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakifnya telah meninggal dunia. Jenis wakaf berdasarkan tujuannya. Wakaf dibagi menjadi 3, yaitu wakaf keluarga, khairi, dan musyitarak atau gabungan. Wakaf keluarga ditujukan untuk anggota keluarga wakif dan kerabat, sedangkan wakaf khairi difokuskan untuk kepentingan umum atau sosial. Sementara wakaf musyitarak ditujukan untuk keluarga dan umum secara bersama-sama. Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi 2, yakni mu'abad dan mu'aqad. Wakaf mu'abad diberikan untuk selamanya, sedangkan wakaf mu'aqad diberikan dalam durasi waktu tertentu. Berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibedakan menjadi 2, yakni ubasyir dan mistismari. Ubasyir adalah harta wakaf yang dapat digunakan secara langsung, seperti masjid, rumah sakit, dan pesantren. Sementara mistismari adalah harta wakaf yang digunakan untuk penanaman modal produksi barang atau pelayanan. Syarat dan rukun wakaf. Yang pertama yaitu syarat wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan. Wakif haruslah memenuhi 4 syarat, yaitu merdeka, berakal, dewasa, dan 3 berada di bawah pengampunan. Yang kedua, syarat mauquf. Menurut jumhur ulama, harta dipandang sah apabila harta tersebut memiliki nilai benda bergerak yang boleh diwakafkan. Benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadinya wakaf, dan benda wakaf haruslah milik wakif. Syarat mauqul alai. Mauqul alai adalah orang atau lembaga yang berhak menerima wakaf. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi mauquf alai, yakni tegas dalam mengikrarkan wakaf, jelas dalam menentukan penerima wakaf, dan tujuan wakaf haruslah untuk ibadah. Yang keempat, syarat sikhat. Sikhat merupakan akad berupa ikrar, isyarat, atau tulisan dari wakif untuk menyatakan dan menjelaskan keinginannya. Sikhat haruslah terjadi seketika atau saat itu juga, tidak diikuti syarat batil, tidak terbatas waktu, dan wakaf yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan.
Adapun unsur wakaf yang harus dipenuhi menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain wakif, nazir, harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, penerima wakaf, dan jangka waktu wakaf. Hukum wakaf terdapat dua jenis hukum wakaf, yaitu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dan hukum positif. Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Keistimewaan wakaf yaitu wakaf tercatat sebagai salah satu amalan ibadah yang istimewa. Berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan zakat, pahala wakaf tidak terbatas waktu. Artinya pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat 4 unsur pajak yang terdapat dalam pengertian tersebut, yaitu Mardiasmo 2003 nomor 1. A. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak mengungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. B. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. C. Tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dasar hukum pajak. Dasar utama perpajakan di Indonesia berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Fungsi pajak terdapat dua, yaitu yang A. Fungsi budget air atau sumber keuangan negara. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jenis-jenis pajak terdapat 3 pengelompokan, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama, menurut golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang B, menurut sifat. Pertama, pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atau barang atas barang mewah. Menurut lembaga pemungutnya, yang pertama pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Masyarakat sering membuat persamaan bahwa zakat adalah pajak yang tidak resmi yang diwajibkan oleh agama Islam kepada setiap muslim. Anggapan itu memang tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang perlu diketahui. A. Persamaan bersifat mengikat dan wajib atas harta yang telah ditentukan kepada setiap penduduk negeri. B. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya. C. Zakat dan pajak memiliki tujuannya sama, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. D.
Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia atau imbalan secara langsung. Zakat dan pajak dikelola oleh negara. Terdapat beberapa persamaan antara zakat dan pajak. Peraturan zakat sebagai pengurang pajak. Zakat menjadi pengurang pajak di Indonesia ditempatkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berikut yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 4 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 berisi yang dikecualikan dari objek pajak adalah A1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga agama yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal tersebut memiliki arti bahwa zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikecualikan dari objek pajak. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat. Pasal 22 dalam undang-undang menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal tersebut memiliki arti bahwa wajib pajak yang dapat memanfaatkan peraturan zakat sebagai pengurang pajak adalah wajib pajak yang membayarkan zakatnya melalui Basnas atau LAS. Yang C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 1 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 berisi 1. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi A. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau B. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 2. Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa uang atau yang disetarakan dan uang. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Terima kasih telah mendengarkan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.